Baik, untuk lebih mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materi selanjutnya, yaitu materi kelima, membuat data perbandingan mandiri. Ya, kami akan memaparkan materi perbandingan MEAN menggunakan data mandiri. 1. Perbandingan MEAN. Seorang mahasiswa melakukan peneliti tentang produk sepatu di 3 merek untuk mengetahui beberapa preferensi merek sepatu yang paling diminati oleh kalangan remaja yang dipilih berdasarkan kelompok usia. Pertanyaan yang kemudian diajukan oleh peneliti kepada responden adalah, seberapa suka Anda terhadap 3 merek sepatu yang telah ditentukan? Hasil perbandingan MEAN dapat dilihat pada tabel berikut. Hasil output secara keseluruhan, rata-rata preferensi adalah 1,52 dalam skala 1 dan 2, di mana kelompok usia 21 sampai 22 mempunyai preferensi lebih tinggi dari kelompok lainnya. Hasil rata-rata tingkat preferensi di atas dapat dikelompokkan ke dalam 2 kelompok usia, yaitu kelompok usia di bawah 21 tahun dan di atas 21 tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa sepatu yang paling banyak disukai oleh kalangan remaja dan dewasa berada pada kelompok usia 21 sampai 22 tahun. Materi selanjutnya akan dibacakan pada pemateri kedua. Baik, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu perbandingan on-sample test. Seorang mahasiswa yang sedang melakukan penelitian. Peneliti akan memutuskan untuk membandingkan antara 3 produk sepatu yang berbeda merek. Jika hasil rata-rata referensi setiap orang terhadap sepatu ini adalah 25, maka diambil sebanyak 55 orang responden. Pernyataan yang dapat diajukan kepada responden adalah, seberapa suka Anda terhadap merek-merek sepatu ini? Jawaban responden terhadap dapat dilihat sebagai perbandingan ini. Hasil perbandingan on sample statistik. Yang kedua on sample test. Yang ketiga on sample test. Hasil output dari 50 responden, rata-rata referensi rasa suka terhadap sepatu dari 3 merek adalah 3,0054. Oleh karena itu, nilai P atau value pada tabel on sample test menunjukkan nilai 0,00 lebih kecil 0,05. Maka kesimpulan yang diambil adalah total hipotesis 0. Hal tersebut berarti rata-rata presentasi 1,75 menunjukkan perbedaan yang nyata dengan referensi yang ditetapkan peneliti, yaitu 5. Itulah materi saya. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu yang ketiga, independent sample test. Mahasiswa yang melakukan penelitian ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan frekuensi pembelian sepatu merek Nike, Adidas, dan Ardiles untuk kelompok usia 21 sampai 22 tahun di kota Bulukumba, Bantaeng, dan Goa. Diambil sampel sebanyak 40 orang. Kita bisa lihat hasil perbandingannya pada tabel. Ada grup statistik, independent sample test, dan ada juga independent sample test
dan hasilnya yaitu dari perbandingan di atas rata-rata standar deviasi dari dua kelompok, maka tabel kedua menerangkan bahwa penggunaan statistik uji T dan uji perbandingan dua kelompok. Oleh karena itu, nilai P value signifikan antara rata-rata 0 sampai 0,05. Maka kesimpulannya terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata frekuensi pembelian sepatu dua kota untuk usia 21 sampai 22 tahun. Artinya, pembeli sepatu di kota Bulukumba lebih tinggi dari frekuensi pembeli di kota Bantaeng. Yang keempat itu Way ANOVA. Mahasiswa yang melakukan antara jualan Adidas dan Ardiles di 3 daerah penjualan yaitu Bulukumba, Goa, Bantaeng. Ya, jadi pertanyaannya yaitu apakah dari penjualan produk sepatu ini terdapat perbedaan yang signifikan, dan hasil perbandingannya kita bisa lihat di sini deskriptives penjualan dari 3 kota, ada Bantaeng, Bulukumba, dan Goa. Dan ada test of homogeneity of variance penjualan. Ada ANOVA penjualan, dan kita bisa lihat di sini hasil output dari data tersebut. Dari perbandingan di atas menunjukkan statistik deskriptif hasil penjualan sepatu di 3 kota. Rata-rata penjualan di kota Bulukumba sebesar 144.000, sedangkan di kota Bantaeng sebesar 170,6.000 dan di kota Goa sebesar 176,1.000. Tes homogeneity of variance menunjukkan nilai P value sebesar 213, lebih besar 0,05. Maka kesimpulannya adalah tolak hipotesis 0. Hal ini berarti bahwa ketiga kota ini mempunyai variasi penjualan yang sama setiap bulannya. Dari hasil tabel ANOVA, dilihat dari p-value statistik uji F sebesar 1,612, maka kesimpulannya adalah tolak hipotesis 0. Hal ini berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hasil rata-rata penjualan sepatu. Selanjutnya, baik, saya akan melanjutkan materinya. Yang kelima yaitu pair sample t-test. Yang menjadi pertanyaannya yaitu mahasiswa yang melakukan penelitian ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan antara penjualan sepatu merek Nike di tahun 2018 dan 2019. Dapat kita lihat hasil perbandingannya dalam hasil output SPSS. Terdapat paired sample statistik yang menghasilkan, kita dapat lihat di layar hasil outputnya. Kemudian paired sample test. Kemudian hasil output SPSS yang dapat dijelaskan bahwa pada tabel paired sample statistik menunjukkan rata-rata dan standar deviasi kedatangan pengunjung yang ingin membeli sepatu Nike tahun 2018 dan 2019. Rata-rata kedatangan pengunjung tahun 2018 adalah 68,2 ribu pengunjung per bulan. Sedangkan rata-rata kedatangan pengunjung tahun 2019 mencapai 71,5 ribu pengunjung per bulan. Oleh karena itu, nilai p-value statistik uji adalah 381, jauh lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya adalah terima hipotesis 0. Hal ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan terhadap rata-rata kedatangan pembeli di setiap bulan antara tahun 2018 dan 2019. Data ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengunjung pada tahun 2019.
Baik, itulah materi dari analisis perbandingan mandiri. Saya akhiri materi analisis perbandingan mandiri. Terima